Sudah terlihat ya? Share screen-nya? Terlihat, Ibu. Oke, baik. Kemarin kita minggu sebelumnya tuh ada tugas sedikit ya, walaupun memang tidak dikumpul. Nah, kita coba bahas seperti ini. Saya soal ditanya itu fungsi. Kalau kemarin kan di contoh kita fungsinya diketahui ditanya pol dan zeronya ya. Nah, ini diketahui pol dan zeronya ditanya fungsinya. Nah, untuk yang ini ada yang tahu fungsinya jadinya seperti apa? Jadi polnya kan plus 1 minus 2. Zeronya 0. Ya, kemarin kan ingat pol itu adalah dia di penyebut ya. Itu pembilang. Nah, kalau diketahuinya seperti ini, kita bisa menuliskan fungsinya. Jadi kan berarti ini penyebutnya sama dengan yang pertama polnya plus 1 berarti kan S plus 1. Yang kedua kan dia kalau itunya mana kemarin kemarin itu yang ini ya, yang misalnya contoh ini saja. Kalau di sini berarti si si penyebutnya atau polnya itu yang S kurang 2 dan S kurang 2 berarti polnya plus 2 dan plus 2. Nah, kalau di sini plus 1 dan minus 2 berarti ini S kurang 2 ya, benar nggak? Dan pembilangnya itu berarti harusnya kan S plus 0 ya. Berarti kan sama dengan S. Maka bisa kita tulis fungsinya G-nya itu sama dengan S per S plus 1 S minus 2. Nah, kayak gitu ya maksudnya. Atau kalau ingin contoh satu lagi yang misalnya kutubnya itu ada bilangan khayalnya atau imajinernya. Misalnya contoh polnya itu ada minus 2 plus min J 1 ya. Dan zeronya plus 1. Berarti kan ini penyebut ya. Penyebutnya jadi bisa kita tulis S dikurang ini plus min ya, berarti kan ininya berarti kan minus 2 kurang J1 minus 2 tambah J1 ya. Nah, di sini bisa kita tulis si penyebutnya S dikurang minus 2 kurang J1 dikali S dikurang minus 2 plus J1. Sedangkan pembilangnya berarti S plus 1.
Sebentar. Sebentar ya. Ini sepertinya ada yang miss. Oh iya, benar. Maaf, berarti ini kemarin itu oh ya ini maaf ya kalau yang ini fungsi aslinya itu sebenarnya kan uh, sini ya. Harusnya itu pembilang tuh S dikurang si zeronya ya. Ini tetap S karena kan zeronya 0. Nah, kalau di sini berarti si pembilangnya sini ya, di S dikurang plus 1 atau S dikurang 1. Berarti si fungsinya bisa kita tulis S kurang 1 kali S minus 2 minus C1 S kurang minus 2 plus C1. Oke, itu ya. Jadi kalau untuk apa namanya? Si pembilangnya itu sebenarnya ini ya, dikurang nilai zeronya. Kalau untuk penyebutnya itu langsung ya dikurang nilai pol masing-masingnya. Oke, kita lanjutkan dengan subtopik yang baru. Subtopik yang baru itu ada disebut dengan penggambaran pol dan zero.
dalam grafik ya. Jadi pole dan zero ini bisa direpresentasikan pada diagram atau grafik yang disebut dengan pole zero plot. Nah, jadi kalau direpresentasikan pada grafik, tetap ya pada grafik XY. Nah, untuk sumbu X itu dia menggambarkan bagian real atau nol. Nah, untuk Y itu menggambarkan bagian khayalnya ya atau imaginary. Nah, di sini untuk kutub itu dilambangkan dengan silang. Kalau nol atau ini saya tulis ini aja ya, Inggrisnya aja ya. Kalau zero itu dilambangkan dengan lingkaran kecil ya, atau O kecil. Nah, misalnya kita diminta menggambar contoh ya. Gambarkan diagram pole zero dari sistem yang mempunyai zero dan pole berikut. Misalnya diketahui kutubnya misalnya kita punya misalnya polnya itu ada minus, ada minus 1 ya, minus 1, ada plus J2, dan zero-nya itu ada minus 1. Nah, kita bisa gambarkan kan kalau koordinat ya. X, Y ya. Yang pertama kita gambarkan si misalnya nih yang pertama kan diketahui itu polnya minus 1. Tadi ingat kalau pol itu dilambangkan dengan tanda X, berarti ini kan minus 1 di sini. Terus ada minus ya, plus J2 ya. Plus J2 berarti kan J itu kan imajiner ya, berarti di sini ya bagian Y ini 2 ya. Sedangkan zero-nya
polnya plus min ya, berarti ada di sini. Nah, ini 2 ya. Sedangkan zeronya ada di minus 1. Berarti ada di sini juga si zeronya. Nah, jadi kalau sistemnya yang dimintanya dengan ketentuan seperti ini, jadi diagramnya jadinya cuma seperti ini ya, yang merepresentasikan pol dan zeronya. Jadi kita tinggal langsung menggambarkan masing-masing ini ke grafik. Kalau ini dihubungkan pakai garis putus-putus kan karena dia ini ya satu pol itu ada plus min imaginary J 2 ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya contohnya gini, satu lagi ya, lebih paham. Misalnya polnya itu minus 2 plus min J1. Dan 0 ya. Dan zeronya itu minus 3 plus min J2. Nah, kalau kita gambarkan, ingat ya, X itu kan bilangan real dan 0 ya. Y itu yang bilangan imaginary atau khayalnya. Oke, pol yang pertama itu minus 2 plus min J1 ya. Ini kan minus 2 nih. 2 plus J plus dulu ya. Plus J1 berarti di sini. Imajiner 1 ya. Di sini. Yang kedua, ya Listra. Listra Raisen. Mohon maaf terpencet Ibu. Oh, oke. Baik. Ini selanjutnya itu minus 2. Ini siapa saja ya minus 2 nih, 2 nih ya. Kurang J1, berarti kan di sini. Untuk kutub yang pertama. Yang kedua, kutubnya atau polnya itu 0, berarti kan di sini. Nah, sedangkan zeronya itu minus 3 plus J2 dulu. Minus 3 berarti di sini. Ini minus 3 ya, plus 2. Berarti kan di sini. Minnya di sini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini yang merepresentasikan kondisi ya dengan zero dan pol seperti ini. Oke. Baik. Nah, itu masih pembahasan zero pol ya. Kita belum masuk ke walaupun kemarin kestabilan secara umum sudah kita bahas ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terkait stabilitas dan kutub-kutub ya. Nah, kondisinya stabilitas suatu sistem
itu dapat ditentukan dengan mempertimbangkan perubahan keluaran dengan terhadap waktu ya, setelah sistem itu diberikan masukan. Jadi kita melihat stabil atau tidaknya sebuah sistem itu ketika yang kita lihat itu adalah perubahan dari output sistemnya ketika perubahan terhadap itu ya, setelah kita berikan masukan di awal. Nah, kemarin kan kita sempat bahas sistem yang stabil itu kan keluarannya akan berhenti atau mendekati nol terhadap dengan perubahan waktu ya. Nah, kalau yang tidak stabil, kemarin kan kita ada gambar ya, grafik. Itu keluarannya meningkat terhadap waktu. Jadi semakin bertambahnya waktu, keluarannya semakin tinggi. Nah, kalau kemarin kan kita lihat contohnya yang ini ya. Yang grafik kemarin kalau teman-teman ingat. Nah, kan yang ini dikatakan tidak stabil, yang ini dikatakan stabil ya. Karena kan kalau ini sepanjang semakin bertambahnya waktu, keluarannya semakin besar. Nah, kalau ini dikatakan stabil karena dia mempunyai nilai berhingga. Jadi kalau tidak stabil itu juga nilainya cenderung tak berhingga ya. Itu atau kayak gini. Ini recap lagi ya. Sistem yang tidak stabil. Nah, jadi kalau misalnya jika suatu sistem mempunyai dua kutub, punya kutub ya, mempunyai kutub atau pol deh, kita biasa pakai pol ya, mempunyai polnya itu -2 dan zeronya itu 0 ya, maka kan kita bisa tulis ya tadi kayak contoh tadi, maka fungsi alihnya, fungsi sistemnya kan bisa kita tulis, berarti kan ini bukan 0 ya, tanpa 0. Jadi ada istilahnya zeronya itu tanpa tanpa zero ya. Ada yang zeronya 0, itu beda ya. Kalau zeronya 0 berarti si fungsinya jadinya, kalau ini kan jadinya fungsinya 1 per S plus 2 ya. Ya. Kalau zeronya itu 0, fungsinya jadinya S plus 2. Beda ya. Jadi ada zero-nya itu 0, ada yang disebut sistemnya itu tanpa zero. Itu dua pernyataan yang berbeda ya. Walaupun secara bahasa itu sama. Tapi kalau di sini itu tanpa zero dan zero sama dengan 0 itu dua hal yang berbeda.
Nah, jadi dengan sistemnya seperti ini, kita dapat menuliskan keluaran itu dinotasikan theta A0 ya, dari sistem bila dihubungkan dengan masukan, yaitu masukannya itu theta I, ini input output ya, sorry bukan 0 ya, O, maka diperoleh si fungsi dari keluaran sistem ini tuh kita bisa tulis sebenarnya kan fungsi alih kali, bukan kali ya, fungsi alih ya, fungsi alih kali inputnya. Nah, ini berarti kita bisa tulis fungsi atau persamaan dari output sistem ini sama dengan 1 plus S plus 2 theta I fungsi S. Nah, ketika misalnya si sistem ini masukkan itu sebuah impuls ya, di mana theta IS-nya itu sama dengan 1, maka pasti kita bisa tulis si keluarannya sama dengan 1 per S plus 2 ya. Karena kan ininya 1. Nah, dengan menggunakan prinsip transformasi Laplace, ya, kan transformasi Laplace untuk bentuk 1 per S plus A dan inverse-nya menjadi inverse-nya itu menjadi si theta 0 itu sama dengan eksponen pangkat minus 2T. Nah, di mana nilai ini, nilai E-nya ya, itu kan kalau eksponensial dengan minus kan dia akan menurun ya. Kalau teman-teman ingat grafik eksponensial yang minus, pangkat minus ya maksudnya ini, itu kan grafiknya akan lama-kelamaan dia akan mendekati 0 ya. Berarti ini menurun terhadap waktu. Dan dia akan menjadi 0 pada waktu tak berhingga, maka sistem ini disebut sistem yang stabil ya. Nah,
Kalau misalnya, kalau ini kan contoh sistem yang dikatakan sistem yang stabil kalau kita lihat dari nilai kutubnya ya. Makanya di sini subbabnya itu stabilitas dan kutub-kutub. Kalau kemarin kan kita membahas stabilitas itu hanya secara umum ya. Ini yang dikatakan stabil apa, yang dikatakan tidak stabil apa. Nah, kalau misalnya satu lagi ada sistem, misalnya diberikan sebuah sistem tanpa zero dan terdapat kutub plus plus 2 ya. Plus 2, maka fungsinya jadinya apa? Ada yang tahu? Ini kutubnya, polnya ding, sorry. Fungsinya jadinya apa? Kutubnya plus 2, zeronya tidak ada. Fungsinya jadinya, ada yang tahu? Halo, halo? Masih ada orang di sini? Kalau ini contoh tadi kan polnya minus 2. Kalau sekarang polnya plus 2. Jadi fungsinya jadinya, halo? Suara saya masih terdengar? Suara saya masih terdengar? Terdengar Ibu. Oke, ada yang tahu fungsi alihnya jadinya apa? Kalau polnya plus 2? Saya panggil ya. Azlini ada? Azlini ada? Gak ada orangnya? Berarti ditinggal ya. Oke, Azlini tahu fungsinya jadinya apa? Kalau kutubnya plus, polnya plus 2? Halo, halo? Oke. Denri? Denri tahu nggak fungsinya jadinya apa? Masih dulu. Oke, kan kemarin itu kan yang fungsi alih itu kan pasti ya namanya fungsi, berarti ada bilang berpenyebut ya. Kan dia di seperti ini. Nah, ini kan pembilang itu adalah zero, penyebut itu adalah pol. Nah, zero itu di
tuliskan itu adalah S minus si zeronya sendiri ya. Kalau penyebutnya S dikurang pol, ya, S dikurang pol. Nah, ini kita punya di sini dinyatakan zeronya nggak ada. Berarti kalau zeronya nggak ada, kalau tanpa zero itu bukan berarti zeronya nol ya. Kalau zeronya nol tadi saya sampaikan itu berarti si pembilangnya itu S dikurang 0, berarti S. Kalau tanpa zero berarti di sini 1. Nah, yang kedua penyebutnya itu S dikurang polnya, kutubnya. Sekarang kutubnya plus 2, berarti S dikurang 2. Berarti fungsinya seperti ini. Gitu ya. Kalau yang tadi jadinya S plus 2 karena kan polnya minus ya. Minus 2. Oke. Berarti ini di sistem yang diberi sebuah sistem tanpa zero dan polnya plus 2 berarti kan fungsi alihnya itu kita tulis ulang ya. 1 per S kurang 2. Nah, sehingga tadi ingat lagi si persamaan keluaran dari sistem, sebuah sistem itu ini ya. Fungsi alih dikali inputannya. Berarti di sini si keluarannya itu sama dengan 1 per S kurang 2 kali inputannya. Nah, kalau misalnya pada sistem ini diberikan inputannya itu sama dengan 1, berarti kan si keluarannya sama dengan 1 per S kurang 2. Karena kan ini tadi ya, ini sama dengan 1. Nah, kita gunakan fungsi transformasi Laplace. Transformasi Laplace kan sudah belajar dengan Bu Lina ya. Walaupun di Fismat kayaknya juga belajar ya. Transformasi Laplace. Nah, kalau transformasi Laplace dengan bentuk S 1 S plus A itu dan inverse-nya jadinya berarti maksudnya sih si apa ya namanya teh? Si ini mau digunakan transformasi Laplace kita dapat inverse-nya itu jadinya si theta 0 itu, theta O itu sama dengan eksponensial pangkat 2T. Nah, kalau nilainya seperti ini, si keluarannya, berarti kan ini naik ya. Keluarannya tuh selalu naik terhadap waktu. Jadi semakin lama, keluarannya semakin naik. Seperti yang ini. Mana ya? Seperti ini. Seperti ini grafiknya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti ini kan sistemnya dinyatakan tidak stabil ya. Tidak stabil. Jadi maksudnya di sini tuh kita menganalisa stabil atau tidaknya sebuah sistem dari fungsinya ya. Itu kita lihat dari nilai polnya itu bisa kita tentukan sistem itu stabil atau tidak.
Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab baru terkait kriteria kestabilan dari Rhodes-Harwitz ya. Nah, di sini untuk ini penentuan kestabilan dari sistem itu diberikan oleh fungsi Ali tadi atau GS tadi ya. Itu dengan kalau ini tuh kita menggunakan perhitungan akar-akar dari sistem itu. Akar dari penyebutnya ya. Dari fungsi. Akar penyebut itu kan berarti polnya ya. Dari fungsi itu. Nah, akar-akar tersebut biasanya apa ya namanya dapat lebih mudah ditentukan apabila si penyebut sistemnya itu mempunyai bentuknya seperti ini ya. A N S pangkat N ditambah A N minus 1 kali S pangkat N minus 1 ditambah A N minus 2 kali S N kurang 2 sampai A1 S plus A0. Jadi apa namanya? Sebuah kestabilan sistem itu kita bisa tentukan dari akar-akar penyebutnya, di mana akar-akar penyebut itu akan lebih mudah ditentukan apabila bentuk dari akar-akar tersebut seperti ini ya. Dan nanti kita akan lihat contoh ya. Nah, jadi kondisi seperti ini ya, pernyataan ini itulah yang disebut dengan kriteria Harwitz ya. Oke. Nah, jadi langkah pertama untuk menentukan kestabilan itu kita
intinya tuh cek dulu koefisiennya. Nah, misalnya di mana apa namanya, koefisien dari akar ya. Bukan misalnya. Jadi kalau dengan metode root ini ya, jadi koefisien misalnya persamaan 1 ya. Kan ini akarnya ini ya. Ini kan bentuk akar. Nah, kita cek koefisien akar itu dengan yang disebut dengan larik. Larik ini bahasa Indonesianya apa ya? Semacam matrik ya. Larik root. Jadi di sini untuk menentukan koefisien dari akar sistem ya, akar dari persamaan sistem. Nah, itu si larik root ini tuh mempunyai bentuk seperti ini ya, ditulis dalam bentuk seperti ini, semacam matrik ya. Ini untuk S pangkat N, Sn plus 1, Sn minus 2, Sn minus 3. Nah, ini dikalikan dengan A pangkat N, AN, AN minus 1, terus AN minus 2, minus 3, nah, untuk ini, si S ini kita notasikan B1, B2, B3, ini C1, C2, C3. Ini kan harusnya nih nanti sampai ke S pangkat 2, S pangkat 1, dan S pangkat 0 ya. Ini bisa sampai ya. Nah, untuk X pangkat 2 itu dinotasikan X1, X2, X3, ini Y1, Y2, ini Z1. Ini bentuk orde atau yang disebut dengan larik root itu ini ya. Nih. Nah, di sini kan ada elemen yang kalau dari persamaan ini kan baru diketahui itu A-nya ya. A dan S pangkat N sampai N kurang sekian. Nah, di sini kan untuk ini B1, B2, dan C1, C2 itu kan belum diketahui ya. Nah, di sini kita bisa menentukan ini ya, elemen baris ketiga yang ini ya, yang B1 itu ditentukan oleh 2 baris sebelumnya. Caranya di mana B1 itu sama dengan AN kurang 2 dikurang AN per AN minus 1 kali AN kurang 3. Sedangkan B2 itu sama dengan AN kurang 4 dikali AN kurang 1 kali AN kurang 5. Nah, ini untuk baris ketiga. Kalau untuk baris keempat,
4 itu juga ditentukan oleh 2 baris sebelumnya. Berarti kan di sini ada untuk menentukan C ini diperhitungkan nilai B dulu ya. Di mana C1 itu sama dengan AN kurang 3 dikurang AN kurang 1 per B1 kali B2. Sedangkan C2 itu sama dengan AN kurang 5. Sebenarnya bisa silang ya, ini matrik ya. Semacam matrik. Ukuran matrik AN kurang 1 per B1 kali B3. Misalnya kita yang dicari itu yang ini ya. Nah, C1 misalnya. Kan yang diperhitungkan itu adalah nilai 2 baris sebelumnya. Berarti kan baris yang ini ya. Nah, di sini kita kalau teman-teman lihat polanya ya, berarti nilai ini dikurang ini dibagi ini dikali ini. Kalau teman-teman lihat ya. Kalau C2 berarti nilai ini kurang tetap ini dibagi ini kali ini. Itu pola perhitungannya kalau teman-teman ngeh caranya ya. Salah. Nanti kita lihat contohnya ya, biar lebih paham. Nah, jadi kita bisa tuliskan untuk elemen-elemen baris selanjutnya itu mengikuti analogi persamaan-persamaan ini ya. Misalnya ini saya tulis nih persamaan 2, 3, 4, 5. Berarti mengikuti persamaan 2 sampai persamaan 5. Jadi kayak yang saya ajarkan tadi. Saya di sini untuk S2 itu berarti kita harus menentukan nilai 2 baris sebelumnya dulu ya. Nilai-nilainya. Oke, mungkin kita lihat contoh ya. Misalnya contoh sebuah contohnya itu tentukan nilai K dari sistem kendali berikut agar sistem tersebut stabil. Misalnya sistemnya itu diketahui akar-akarnya itu S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat ditambah 8S ditambah K. Yang ditanya itu K ini ya. Berapa K ini agar sistem itu stabil. Nah, pertama prosesnya kita tulis dulu dari akar ini. Tulis 2 baris pertamanya ya.
Berarti kan di sini ada S pangkat 3, S pangkat 2 ya. Nah, di sini S pangkat 3 kan di sini variabelnya itu 1. Ini ya, ingat lagi di sini. Jadi kan di sini AN min 1. Kalau misalkan di sini kalau kita pakai kalau di sorry. Nah, kalau di sininya kan ini N, ini N plus 2. Berarti kalau di sini 3, berarti AN minus 1-nya kan berarti sorry, ini kan AN dulu ya. Saya tulis dulu aja di sini ya, biar nggak bingung. Kan ini SN, S minus 1. Berarti AN ya. AN kurang 1, AN kurang 2, benar nggak? Ya kan? AN kurang 3. Nah, ini kita tulis ya. Di SN-nya itu S pangkat 3. Berarti kan N-nya 3 ya di sini ya. Ini S pangkat 2. A pangkat N-nya itu sini itu kan maksudnya variabel pada sama itu N yang pertama itu ada 1 ya. Ya, sebentar nih maksudnya bukan gini. Berarti ini S yang pertama ya, yang pertama. Ini S yang kedua, S yang ketiga, dan seterusnya. Ini S pertama, S2, dan seterusnya. Nah, ini variabelnya ada dari S pangkat 3 itu 1. Ini kan AN pertama, AN selanjutnya ya. Oke, ini berarti di sini 4, sini 8, sini K. Nah, untuk 2 baris pertama kita bisa ketahui secara matriknya seperti ini ya. Nah, untuk baris ketiga, 3 itu berarti kan B1 ya tadi ya. B1 kan tadi persamaannya AN kurang 2 dikurang AN per AN kurang 1 kali AN kurang 3. Nah, berarti gini AN minus 2-nya kan 8 dikurang AN-nya 1, AN minus 1-nya 4, AN 3-nya itu K. Nah, untuk baris 4, baris 4. Untuk B2-nya, itu kan tadi B2 itu rumusnya AN kurang 4 dikurang AN per AN kurang 1 dikali AN kurang 5. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di persamaan ini, berarti kan AN kurang 4-nya 0 ya, nggak ada. 0 itu dikurang 1/4 kali 0 itu sama dengan 0. Karena kan persamaannya cuma sampai di sini ya, diketahui sampai sini. Berarti ini kan AN, ingat ya persamaan awalnya kan gini ya, nih. Jadi AN, SN, segala macam. Maka ini bisa dibikinkan dalam matrik. Nah, jadi kita bisa tulis lariknya atau ya
itu jadinya seperti ini. S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1. Berarti ini 1, 4, 8 K. Ini 8 dikurang 1/4 K. Ini 0 ya. Nah, ini itu si lariknya itu kita harus selesaikan sampai S pangkat 0-nya ya. Nah, ini kan kita masih butuh baris keempat. Kan C1 ya. C1 itu sama dengan tadi AN kurang 3 kurang AN kurang 1 B kurang 1 B2. Berarti AN kurang 3-nya kan tadi K dikurang AN kurang 1-nya 4, B1-nya tadi 8 dikurang 1/4 K, B2-nya tadi 0. Berarti ini C1-nya sama dengan K. Berarti kita bisa tulis larik finalnya, larik akhirnya ya. Ini S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Ini 1, 8, 4, K, 8 1/4 K, 0, K. Nah, kita kan diminta mencari K-nya ya. Nah, K yang diminta mencari K agar sistem itu stabil. Nah, untuk sistem ini stabil, sistem stabil jika elemen pada kolom pertama itu bernilai positif semuanya. Berarti kan ini sudah positif, ini sudah positif. Ini dua kolom pertama tuh yang ini ya. Ini kan kolom pertama, ini kolom kedua. Bagian ini untuk sistem yang stabil ini harus positif. Berarti kan kita bisa nyatakan untuk yang baris ketiga, berarti kan suku 8 kurang 1/4 K itu kalau dia bernilai positif kan harus besar dari 0. Berarti kan di sini 8 harus besar dari 1/4 K. Berarti kan kalau kita tulis itu 32 itu besar dari K. Dan pasti K sendiri itu harus besar dari 0. Kan kalau di sini ya. Jadi dari dua kondisi ini kita bisa tulis nilai K itu sebenarnya sebesar dari 0 sampai 32. Jadi K itu kan lebih kecil dari 32 dan besar dari 0 ya. Sorry, saya kebalik tadi bacanya. Jadi ini ketentuan yang nilai K untuk memperoleh sistem dengan nilai akarnya, persamaan akarnya seperti ini. K-nya agar sistemnya stabil itu kita bisa tentukan apabila nilai K seperti ini ya. Oke. Kita sampai jam berapa ya? Kalau supnya kita butuhnya apa sih kemarin?
Oke, 3 ini sudah ya. Tinggal analisa tadi. Oke, kita ujiannya sampai sini ya. Sampai yang kita bahas hari ini. Oke. Ada yang mau bertanya? Ya, nanti saya share di GCR ya, beserta rekamannya. Ya, Teddy? Maaf Bu, sebelumnya saya belum melakukan absensi Bu. Tadi joinnya jam berapa? Saya join sekitar jam 10.20 Bu. Oke, sebentar. Oke, untuk UTS-nya minggu depan itu offline ya, seperti yang saya sampaikan di WA. Materinya sampai yang kita bahas hari ini, sifatnya close book ya. Oke, untuk minggu depannya lagi, setelah UTS itu seperti yang saya janjikan sebelumnya itu kita akan demo PID ya. Nanti akan didemokan oleh mahasiswa magister. Dia akan mendemokan lebih ke fuzzy ya, kalau nggak salah, fuzzy logic. Oke, tapi sebelumnya nanti akan juga saya gambarkan secara umum PID itu apa. Setelah itu baru kita bagi atau saya bagi kelompok aja ya sekarang ya. Ini materinya ada yang mau bertanya dulu mungkin? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita bagi kelompok ya. Kemarin yang instrumentasi siapa aja di sini? Isroni, Teddy, Abil instrumen TSE kan ya? Iya Bu, Satu lagi siapa kemarin? Rasa ada 4 deh. dua Bu, sama Rizky Dwi Lestari. Rizky Dwi Lestari. Oke. Oke, saya bagi kelompoknya ya. Oh, Teddy, Rizky, Denri. Oke. Oke. Terima kasih, Samuel. Ini saya tulis di sini aja ya, biar nggak hilang. Tadi siapa aja? Ini kelompok 1, 2, 4 ya. Ini Ricky ini masuk. Ricky itu bukannya MBKM ya? Iya Ibu.
MBKM. Iya, Arden Ibu yang belum masuk tuh. Arden ya. Iya. Soalnya kan dia nggak full kelas ya kalau yang MBKM. Ini semuanya basic instrumen ya? 4? Betul Ibu. Benar ya? Oke, baik. Selanjutnya kita bagi orangnya, anggotanya ya. Saya urut NIM ya pembagiannya, biar adil. Tapi yang ini enggak NIM ya tadi. Berarti ini Azli ini Samuel juga instrumentasi ya? Iya Ibu, Samuel juga instrumentasi. Oh, oke. Oke. Oke, sebentar saya bagi yang itu dulu ya. Ciwi-ciwinya dulu. Yeli ini enggak MBKM kan ya? Enggak Bu. Enggak ya? Listra. Oh, ciwinya ganjil. Nurlinda MBKM Ibu. MBKM ya? Iya Bu. Ini Rizky. Salah. Ambil ya. Aldi belum ya? Ini Samuel. 1, 3, 4, 12. Yaitu kita 15. 2 MBKM ya. Aldi. Oke. Itu kelompoknya. Ada yang belum? Isroni, Teddy, Arden, Ricky. Oh ya, Ricky. Nggak usah. Yang MBKM nggak usah masuk ya. Ricky, Azlini, Samuel, Yosa, Aldi, Indri, Yeli, Dendri, Listra, dan Abil, Rizky. Sudah semua ya? Ini kelompoknya ya. Jadi mungkin sekalian saja mungkin ya sambil teman-teman bisa browsing-browsing dalam beberapa waktu ini. Jadi tugasnya itu project-nya itu membuat prototype yang mengaplikasikan sistem kendali atau sistem kontrol. Jadi kalau secara umum itu kan kontrol itu kan ada open loop, ada closed loop ya. Nah ini bebas. Teman-teman mau pakai yang mana? Dan si sistem kendalinya untuk apapun juga bebas. Tapi jangan terlalu kompleks ya. Jangan terlalu kompleks.
Jangan terlalu kompleks. Nah, maksudnya di sini prototipe yang mengaplikasikan sistem kendali intinya itu ada minimal satu variabel yang dikontrol atau dikendalikan. Misalnya sistem kontrol pada pemanas apa gitu. Nah, itu kan yang dikontrol adalah suhu. Misalnya teman-teman ingin bikin sistem kontrol suhu. Nah, ini misalnya kita ingin suhunya antara 27 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Nah, variabel ini yang saya maksud. Jadi, di sistem teman-teman itu nanti ada minimal satu variabel yang dikontrol. Mau teman-teman pakai sensor apapun bebas. Jadi, makanya ini saya bebaskan biar tidak terlalu memberatkan. Nah, jadi ada satu variabel yang dikontrol. Aplikasinya buat apa itu saya bebaskan sekreatif mungkin. Tapi lihat waktu penyelesaiannya ya. Karena kan kita presentasinya itu di akhir semester. Oke, itu untuk tugasnya secara umum paham nggak maksud tugas besarnya? Halo? Secara itu paham nggak maksud tugas besarnya? Halo, suara saya terdengar? Paham. Terdengar Ibu, paham Ibu. Paham ya? Maksudnya saya bebaskan sekreativitas mungkin. Teman-teman ingin membuat sistem kendali apa, tapi ingat jangan terlalu kompleks karena kan kita ada terbatasan waktu ya. Batas waktu dan jangan menggunakan sensor yang harganya mahal ya. Jadi yang bisa dijangkau saja untuk harganya. Jadi ini prototipe saja ya teman-teman ya. Bebas nanti kalau teman-teman ingin pakai nanti misalnya kalau tertarik pakai PID boleh, atau pakai controller secara umum, pakai Arduino saja dan segala macam itu bebas. Saya bebaskan ya. Tapi yang saya ingin lihat itu ininya. Jadi di sini ada satu variabel minimal yang dikontrol di sistemnya. Gitu ya. Oke. Oke, ini pembagian kelompoknya aman ya? Aman ya. Jadi ini ada Isroni berempat ya. Ini 3. Oke. Kalau tidak ada, jadi ujiannya kita sampai sini ya. Sampai sini. Walaupun materinya sebenarnya kita nanti akan bahas tentang PID di minggu setelah UTS. Tapi itu tuh tidak masuk UTS ya. Oke, ada yang mau bertanya dulu mungkin? Sudah paham? Untuk tugasnya juga. Jadi mungkin minggu depan itu kan demo PID dulu ya. Nah, minggu depan itu tanggal berapa sih? Minggu depan tuh 26. Minggu depan kita UTS dulu, sorry. Maret UTS. Tanggal 2 April baru demo PID ya. Tanggal 9 itu kita cuti bersama. 16 insya Allah itu kau udah masuk lagi ya, itu baru presentasi topik dari project ya.
presentasi pertama. Tapi fokus topik dulu ya. Ini tidak harus satu topik langsung ya. Jadi misalnya teman-teman punya berapa pilihan, itu dipresentasikan saja, nanti kita bisa diskusikan bagusnya yang mana atau memungkinkan yang mana. Nah, selanjutnya setiap minggu itu kita presentasi ya. Setiap minggu presentasi sampai Mei ya kalau nggak salah ya. Berarti kan ini minggu TS, minggu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemungkinan kita presentasi akhirnya, presentasi finalnya itu 14 Mei 2024. Jadi kan itu at least hanya sebulan ya pelaksanaannya. Makanya tadi saya tekankan jangan terlalu kompleks dan memungkinkan waktu pelaksanaannya. Ini kemungkinan ya. Bisa berubah kapanpun sesuai kondisi. Tapi semepet-mepetnya itu biasanya saya mengasih waktu presentasi akhirnya itu berapa hari sebelum memasukkan nilai akhir ya. Oke. Paham semua? Setuju? Seperti itu? Atau ada yang mau komplain? Di semester ini ada mata kuliah yang berbasis proyek selain kendali? Ada? Apa? Apa? Gimana semua? Nggak jelas. Ada ya? Mata kuliah apa? Controller. Oh, microcontroller. Disuruh bikin apa sama Pak Yoga ya? Sudah mulai project belum ya? Untuk belum lagi. Belum ya? Oke, baik. Kalau misalnya di saya pribadi sebenarnya tidak masalah. Misalkan kalau di sistem kendali itu kan pasti memanfaatkan microcontroller ya, karena untuk buat kontrolernya. Jadi bisa satu alat aja yang mengerjakan microcontroller. Kalau misalnya nyambung ya dengan tugasnya yang disuruh Pak Yoga. Tapi kalau tidak ya gimana lagi. Tapi tidak masalah. Memang tugasnya dijadikan satu bagi saya. Tapi kalau Pak Yoga mungkin saya kurang tahu. Oke, itu teman-teman untuk hari ini. Jadi kalau UTS-nya memang lebih ke teoritik ya. UTS-nya teori, baik yang disampaikan oleh Bu Lina atau dengan yang saya. Kalau saya hanya kestabilan ya. Jadi dengan kestabilan itu ada 2 soal nanti untuk kestabilan. Itu lebih ke mirip dengan contoh-contoh soal yang saya sampaikan di sini ketika pertemuan ini. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan perkuliahan hari ini. Minggu depan kita UTS offline. Ruangannya sesuai dijadwalkan oleh Prodi. Close book ya. Close book. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu.